Hai, halo, selamat datang di sesi manajemen proyek Agile dan kali ini kita akan membahas validasi kebutuhan yang merupakan episode kelima dari kursus yang kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari apa itu validasi kebutuhan dan apa itu verifikasi, mengapa kita membutuhkan, kapan, prinsip, jenis-jenis pengujian kebutuhan, teknik validasi, dan keuntungan serta kerugian pada saat kita memvalidasi kebutuhan. Jadi bayangkan saja kalau kita sudah memiliki sebuah requirement dan kita ingin meyakinkan bahwa requirement ini adalah requirement yang dibutuhkan oleh pengguna. Bahwa requirement ini sudah cukup lengkap untuk bisa dimulai ke tahap selanjutnya. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai di episode kali ini. Validasi dan verifikasi adalah dua kata yang sering digunakan secara berulang. Walaupun dua kata ini sering bersamaan, tetapi mereka memiliki dua hal yang berbeda. Di satu sisi ada kata validasi. Validasi adalah konfirmasi kebutuhan yang terdokumentasi. Jadi validasi ini lebih ke arah pada substansi ya. Pada substansi ya. Jadi kalau misalnya kita bicara sebuah isian ya, misalnya kita memiliki isian sebuah email gitu ya, kemudian customer Anda mengisi dengan email yang benar dengan format nama domain dan sebagainya, maka informasi tersebut adalah informasi valid. Hal yang sama juga terjadi di requirement validasi, didefinisikan sebagai apakah kebutuhannya itu secara substansi itu memang valid dan dibutuhkan oleh pengguna. Tapi kalau verifikasi itu sesuatu yang lebih dalam ya. Bayangkan saja analoginya seperti ini. Ya benar valid itu adalah sebuah email, tetapi pada saat email tersebut digunakan untuk mendaftar sebuah aplikasi, ternyata email tersebut sudah terdaftar. Nah ya, pada saat kita mengatakan itu sudah terdaftar, maka disitulah proses yang kita sebut dengan verifikasi. Jadi verifikasi itu adalah sebuah upaya untuk melakukan konfirmasi juga ya. Konfirmasi juga, tetapi konfirmasinya itu sudah lebih dalam gitu ya. Sudah lebih dalam arti di sini sudah ada komunikasi terkait dengan aspek-aspek yang sudah disusun sebelumnya. Jadi secara sederhana kalau validasi itu memeriksa apakah kebutuhan telah sesuai dengan fungsi sistem yang dimaksud, tetapi kalau verifikasi ini lebih memenuhi aspek-aspek persyaratan, sudah lengkap belum, konsisten enggak, dan sudah terdaftar belum. Kira-kira seperti itu untuk validasi dan verifikasi. Validasi dan verifikasi ini berjalan bertautan gitu ya. Bahkan ada istilah VNV gitu ya, validation and verification. Dan tujuan validasi itu sebenarnya untuk memeriksa sejak awal apakah terdapat kekeliruan, terdapat ambiguitas ya, terdapat aktivitas-aktivitas yang kurang sebelum bisa dilanjutkan ke pengembangan selanjutnya. Validasi juga dikaitkan dengan upaya untuk menguji ya apakah SRS ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Secara sederhana proses validation and verification ini berbeda dengan konsep seperti agile ataupun formal. Tidak ada teknik tunggal untuk melakukan validasi dan verification selain melakukan proses review dan proses kajian secara bersama. Lalu kapan dilakukan validasi kebutuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Secara sederhana validasi kebutuhan itu tidak berada di akhir. Pendekatan formal atau agile apapun juga mengusulkan validasi itu dilakukan secara bertahap. Pada saat elicitation, pada saat analisis, dan pada saat menyusun software requirement specification. Dan validasi tersebut harus memenuhi prinsip seperti itu. Ada 4 prinsip validasi yang harus teman-teman pahami. 1. Validasi harus melibatkan stakeholder yang tepat. Jangan sampai Anda memvalidasi sendiri atau memvalidasi tetapi mengundang stakeholder yang tidak begitu paham. Kalau sampai itu kejadian, maka implikasi yang paling jelas adalah validasi tersebut valid, tetapi begitu dikembangkan tiba-tiba ada perubahan. Sehingga change management menjadi lebih rumit. Yang kedua adalah memisahkan antara identifikasi dan koreksi kesalahan. Ada 2 hal yang dilakukan di validasi. Pertama adalah meyakinkan kalau apa yang kita kumpulkan, apa yang kita lakukan dalam requirement itu sudah lengkap.
Ini kan kita sebut dengan identifikasi komponen. Yang kedua adalah memvalidasi apakah ada kesalahan. Nah, seperti itu. Dan prinsip ketiga yang harus teman-teman pahami adalah validasi harus mengambil dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Karena ada kalanya requirement ini memenuhi satu sudut pandang, mereka merasa puas dengan requirement tersebut, tapi di sudut pandang lain oleh pengguna yang lain itu merugikan. Sehingga seluruh stakeholder harus memahami validasi secara pandangan yang berbeda. Dan proses yang terakhir adalah prinsip validasi itu harus berulang. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya di satu tahap saja, tidak di akhir, di tengah, atau di awal, dilakukan di setiap tahapan menyusun sebuah luaran requirement engineering. Dan kalau kita membicara prinsip validasi kebutuhan, kita membicarakan berbagai macam aspek lain yang harus teman-teman perhatikan. Dokumen persyaratan, pemahaman organisasi, dan standar organisasi. Jadi teman-teman harus tahu tuh standar organisasi bagaimana, proses organisasi tersebut berkomunikasi bagaimana, dokumen-dokumen yang ada, ya. Jadi sudah menjadi semacam backup gitu ya. Kalau requirement yang teman-teman usulkan itu sudah memiliki payung yang legal gitu ya. Dan kalau kita bicara sebuah validasi, maka tidak lepas dari suatu yang kita sebut dengan pengujian. Ada hal pengujian bagaimana validasi dan verifikasi ini bisa dilakukan. Pertama, apakah lengkap? Ya, jadi kalau kita bicara lengkap, tentu saja kelengkapan ini didasarkan pada disiplin atau mazhab yang teman-teman gunakan ya. Agile dan formal tentu saja berbeda. Yang kedua adalah konsisten. Apakah ditemukan ketidakkonsistenan, misalnya di satu sisi mengatakan username dan password, tapi di sisi lain login mengatakan email dan password. Nah, konsistensi seperti itu harus divalidasi juga. Kemudian melakukan pemeriksaan validitas, ya, valid nggak dengan informasi, sudah sesuai nggak dengan aturan yang ada, ya. Dan pada saat kita bicara requirement, apakah dokumen requirement itu make sense untuk dikerjakan, ya? Apakah tidak terlalu banyak bermimpi, ataukah teknologinya belum matang dan sebagainya. Dan tentu saja kita harus meyakinkan bahwa ada aspek-aspek penulisan requirement ini sebaiknya tidak ambigu, artinya dijelaskan. Sebagai contoh, seberapa baik, seberapa cepat, itu alangkah baiknya didefinisikan dan memiliki definition of done. Ya. Dan proses terakhir dari pemeriksaan itu adalah melakukan verifikasi. Lalu apa yang menjadi output dari sebuah proses validasi? Sebenarnya outputnya adalah sebuah list ya, bisa berupa Excel ataupun Microsoft Word ataupun dalam wiki gitu ya, yang isinya adalah daftar masalah. Kemudian daftar tindakan. Jadi seperti table saja, problem and action gitu ya. Dan kita akan melihat beberapa teknik validasi yang umum. Pertama adalah inspeksi. Inspeksi ini umumnya melibatkan peninjauan dokumen kebutuhan dengan sekelompok ahli. Jadi ada ahli domain expert yang kemudian memvalidasi. Ya. Kemudian berikutnya adalah panduan. Nah, kalau panduan ini melibatkan seorang ahli juga, tapi melakukan proses baca bersama-sama. Ya. Oke. Kemudian ada verifikasi formal. Ya. Verifikasi formal ini umumnya dilakukan pada saat sistem yang akan dikembangkan adalah sistem-sistem yang berbasis syntax, seperti sistem pengukuran, sistem pengujian sebuah komponen. Verifikasi ini membutuhkan verifikasi formal yang umumnya berupa matematik. Dan kemudian ada verifikasi berbasis model. Verifikasi berbasis model ini berupa simulasi ya. Simulasi sama aja dengan teman-teman melihat di film-film science fiction. Verifikasi berbasis model ini mengharapkan masukannya apa, kemudian keluarannya apa, dan keluarannya ini berupa sebuah model sistem, apakah memenuhi kebutuhan atau tidak. Dan terakhir, teknik validasi yang umum dilakukan adalah melakukan prototyping. Dan teknik validasi ini lumayan efektif pada saat teman-teman atau customer belum memahami apa yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir, teknik validasi yang umum adalah pengujian black box. Pengujian black box ini sesuai dengan namanya, ada kotak hitam ya, yang kita tidak tahu apa prosesnya. Kita akan menguji masukan dan keluarannya saja. Sebagai contoh, masukannya adalah memesan bakso, keluarannya tentu saja bakso bukan mie goreng.
Dan kita lihat beberapa teknik validasi lainnya seperti pengujian penerimaan atau acceptance testing. Ya, ini melibatkan penguji, kemudian mereka melakukan beberapa skenario dan mereka berkomentar apakah memenuhi kebutuhan atau tidak. Ada juga feedback ya atau umpan balik pengguna. Di sini berupa pengumpulan umpan balik seperti komentar di sistem marketplace ataupun pengisian umpan balik pada saat mereka melakukan diskusi penggunaan sistem. Ya, kemudian juga ada traceability. Traceability ini biasanya penelusuran berdasarkan catatan atau yang kita kenal dengan log, dan log tersebut digunakan untuk proses validasi. Dan yang terakhir ada validasi berbasis agile. Validasi menggunakan metode iteratif ya. Jadi intinya fungsionalitas kecil diuji, fungsionalitas kecil disampaikan, kemudian memperoleh umpan balik dari pelanggan. Pada saat kita bicara validasi dan verifikasi kebutuhan, kadang validasi dan verifikasi kebutuhan ini terjadi pada saat sistemnya sudah selesai. Sistem yang sudah selesai kemudian divalidasi lagi apakah sudah sesuai. Yang umum kita lakukan adalah membuat test case. Test case ini serangkaian skenario yang menggunakan sistem dan berharap sistemnya mengeluarkan keluaran yang sesuai dengan proses bisnis ataupun aturan yang berlaku. Kemudian proses pemeriksaan sistem selanjutnya adalah prototype. Prototype ini berbeda dengan pembuatan test case yang umumnya dilakukan pada saat sistem itu sudah jadi secara parsial, maka pembuatan prototype ini umumnya dilakukan pada saat sistem belum disusun dan ingin memahami proses kebutuhan dan memvalidasi apakah kebutuhan yang sudah diusulkan itu benar. Kemudian ada juga ulasan kebutuhan atau review ya, requirement review. Ini prosesnya pembacaan ya, seperti layaknya peer review atau paper review. Dan kemudian ada sebuah forms yang diisi untuk memeriksa kesalahan dan ambiguitas. Dan yang menarik lagi kalau kita bicara di era modern, ada banyak software-software yang bisa melakukan konsistensi analisis secara otomatis. Visio misalnya bisa menjamin sebuah model proses bisnis itu benar atau tidak. Gitu. Kemudian software-software seperti Enterprise Architect bisa mengetahui apakah standar notasinya benar dan juga bisa membangkitkan laporan yang konsisten, serta berbagai macam sistem-sistem yang membantu yang bisa memvalidasi secara otomatis. Sebenarnya kita tidak perlu membahas keuntungan dan kerugian dari validasi dan verifikasi. Karena umumnya kita sudah paham bahwa melakukan validasi artinya menjamin jaminan mutu kualitas yang akan kita kembangkan. Itu juga akan mengurangi waktu, biaya, keterlibatan pengguna, dan meningkatkan komunikasi ya, antara pengguna dan stakeholder dan juga tim pengembang sehingga dapat yakin kalau softwarenya layak dikembangkan. Selain itu pengujian validasi juga relatif lebih mudah dibanding kalau softwarenya itu sudah berjalan di proses produksi dan sudah berjalan begitu lama. Ya, itu juga akan memudahkan proses traceability ya dan berbagai macam aktivitas lainnya. Sementara kita memahami apa kerugiannya ya dari validasi dan verification, umumnya ini membutuhkan waktu dan biaya ya, dan masih selalu ada resiko ya. Misalnya risiko kita menemukan ada kebutuhan yang bertentangan tetapi dari sudut pandang aturan itu harus dilaksanakan. Dan walaupun sudah valid, teman-teman tahu bahwa ada kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan. Jadi serasa validasi dan verification ini tidak bermakna ya, apalagi setelah sudah terkatakan valid kemudian diubah gitu ya. Miskomunikasi bisa saja terjadi, apalagi kita berkomunikasi dengan stakeholder yang mungkin tidak mumpuni. Ya, kebergantungan pada alat ya, biasanya alatnya itu menghasilkan sesuatu yang merepotkan, ya justru menambah pekerjaan. Dan validasi yang beberapa teknik validasi ini terbatas, hanya memeriksa kebutuhan yang ditangkap tanpa mengidentifikasi banyak hal yang lain. Jadi teman-teman harus paham bahwa ada drawback juga yang harus disiapkan ya terkait dengan proses validasi. Demikian sesi kali ini, semoga teman-teman sudah paham berbagai macam teknik validasi. Silakan diulangi kembali dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.